Sragen adalah salah satu kabupaten yang memiliki berbagai budaya dan tradisi yang bernilai seni serta estetika. Beragam budaya tersebut terceminkan dalam berbagai bentuk karya, salah satunya yang dikenal masyarakat, yaitu batik. Menjadi salah satu daerah penghasil batik di Indonesia, batik Sragen punya ciri khas motif corak yang menyiratkan makna filosofi dan syarat nilai klasik yang mendunia. Proses produksi batik, dari masa ke masa mengalami perubahan. Awal mulanya adalah batik asli, atau batik tulis. Berusia lebih dari 1 abad, di mana saat itu batik belum diproduksi secara massal, dan hanya digunakan oleh para petinggi Keraton Surakarta yang dikenal dengan sebutan Keraton Surakarta Hadiningrat, merupakan istana resmi Kasunanan Surakarta. Diperkirakan di masa pemerintahan Pakubuwono ke-10, di awal tahun 1900-an. Batik tulis mulai diproduksi secara massal dan diperjualbelikan kepada masyarakat dengan harga yang sangat mahal. Selembar kainnya sebanding dengan 50 sampai dengan 100 liter beras. Sehingga hanya masyarakat golongan tertentu yang mampu membeli untuk kemudian dikenakan sebagai busana batik. Di tahun 1980-an, pemerintah Kabupaten Sragen, tepatnya di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, mengadakan pelatihan proses batik. Materi dari bahan kain sampai finishing, hingga narasumber adalah Balai Batik Yogyakarta, yang sebagian besar adalah warga dari Kecamatan Masaran dan warga dari Kecamatan Klukung, Kabupaten Sragen. Masalah batik Sragen niku ceritane Mbah Canggah kula. Menika saking Solo, dados trah kraton. Lah menika pikantuk garwa wonten ing Kuyang Desa Kliwonan. Lajeng perkembangan batik menika dipun beto saking Solo, Mbah kula dikembangke enten Kampung Kliwonan kaliyan Butuh. Mungkin nek pun rampung diproses wonten Solo malih. Nah, ceritanipun Mbah Canggah kula Bengawan Solo menika rumiyin dados transportasi, dados numpak prau saking mriki dateng Solo, Solo dateng mriki kangge perjalanan ngantukne batik utawi mendhet batik. Nah, salajengipun rumiyin mendhet batik ing Solo niku kan wonten dusun, lajeng wonten malih tenaga kerja saking Kliwonan utawi Butuh niku malah dipendhet dateng Solo, mangke nginep wonten Solo. Mangke dados mantukipun wonten setengah bulan, 1 minggu nembe mantuk saking dusun. Panji batik menika mboten namung tiyang Sragen kemawon, wonten saking Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali. Namun kang saged bertahan sampai sekarang niku daerah Sragen. Niku ngantos sepriki tasih berjalan sae. Khususipun batik tulis menika. Bentuk kerjasama seperti ini diterima baik oleh warga Dukuh Butuh ataupun warga Dukuh Puyang. Para tenaga kerja tidak harus ke Surakarta, cukup dikerjakan di rumah sambil melakukan pekerjaan yang lain yaitu bercocok tanam. Kurang lebih tahun 70 itu masyarakat daerah kita, khususnya di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, termasuk Kecamatan Pupuh, itu orang-orang masih banyak sebagai buruh di kota Solo. Setelah itu lama-kelamaan hubungannya dengan batik pemerintah kurang lebih tahun 81 itu kerjasama dengan Balai Besar Yogyakarta supaya diadakan diklat masalah proses pembuatan batik dari penelitian mori, penelitian obat-obatan, pengenalan obat-obatan, serta nanti proses sampai jadi batik siap dijual. Akhirnya dulu tercapai pemerintah Kabupaten Sragen mengadakan kerjasama, mengadakan diklat pertama. Diklat itu kurang lebih 1 bulan. Ingat saya 1 bulan. Itu tahap pertama. Itu sampai bisa membuat batik sendiri. Jadi Kabupaten Sragen sudah mengentaskan dari anak bangsa, generasi muda untuk bisa memproses batik. Dan justru diadakan diklat lagi. Kurang lebih tahun 85 ada diklat lagi itu batik. Selanjutnya setelah ada diklat kedua, itu teman-teman saya warga Desa Pilang, Kliwonan juga, itu banyak yang muncul membuat batik sendiri. Itu kurang lebih tahun 85
ada, tapi belum banyak. Masih manual, jadi batik asli. Perkembangan proses produksi batik dari tahun ke tahun terus berkembang, mulai dari batik tulis asli, batik cap, kemudian batik kombinasi. Ini disebabkan pengguna batik terus berkembang, sehingga harus dilakukan proses yang lebih cepat, dan menghasilkan produksi yang bisa memenuhi permintaan pasar. Batik tulis adalah batik yang menggunakan teknik tradisional, dengan menggunakan alat canting dan lilin malam. Alat canting berguna untuk menorehkan cairan lilin malam pada kain putih yang sudah diberi pola gambar. Sedangkan cairan lilin berguna untuk menutupi serat kain, agar ketika dicelupkan ke larutan pewarna, pola gambar tertutup cairan lilin malam. Proses pembuatan batik tulis membutuhkan teknik ketelitian dan waktu paling lama dibandingkan teknik lain. Sehingga, tidak heran jika batik tulis memiliki harga yang cukup mahal. Coraknya yang mempunyai sebuah arti, dan pembuatannya yang masih tradisional, itulah mengapa batik menjadi sangat istimewa. Banyak orang menjadikan batik untuk pakaian sehari-hari, atau acara formal, seperti acara nikahan atau untuk pakaian kerja. Tidak hanya indah dikenakan, batik Sragen juga memiliki banyak makna filosofi di dalamnya. Limbah cair batik menjadi persoalan tersendiri bagi pengrajin batik. Limbah cair batik menimbulkan bau yang tidak sedap bahkan pencemaran lingkungan. Sarana instalasi pengolahan air limbah, IPAL, batik pun dibangun dan menjadi salah satu solusi warga untuk mengurangi pencemaran limbah batik. Dalam beberapa tahun terakhir, batik Sragen mengalami kemajuan yang pesat. Produk yang dihasilkan sudah sangat bervariasi. Mulai dari produksi kain batik, hingga siap pakai, bahkan mampu memasarkan hasil karya batik yang indah ke berbagai daerah di Indonesia, hingga mancanegara. Dengan corak-corak yang ada, saya harap untuk semua bisa melestarikan batik Sragen, agar batik dari Sragen terus bisa lestari. Tradisi batik itu adalah sudah diakui oleh dunia, itu adalah warisan kita, warisan Indonesia. Maka pastikan warisan itu adalah warisan yang bisa diwariskan. Jangan sampai menjadi warisan yang dimuseumkan. Oke, tetap cintai batik Indonesia, utamakan batik asli, dan pastikan Anda semua adalah para pecinta batik Sragen yang sangat keren-keren ini. Terima kasih. Keindahan pesona batik sudah menjadi warisan leluhur bagi kita di Indonesia, khususnya kami yang ada di Pulau Jawa. Batik merupakan seni, dan batik yang disebut dengan batik adalah yang ditulis ataupun yang dicap. Nah, kami di Kabupaten Sragen mempunyai ciri khas dan motif serta corak tersendiri untuk batik kami, yang cenderung warnanya lebih soft dan berwarna sogan. Kami di Kabupaten Sragen ini banyak sekali memiliki pengrajin batik, dan pusat batik yang ada di Kabupaten Sragen ada di Kecamatan Masaran dan juga ada di Kecamatan Plupuh, tersebar di berbagai desa yang ada di 2 kecamatan ini. Bahkan kami memiliki ratusan pengrajin batik juga UMKM-nya.
Batik harus bisa menjadi pesona tersendiri dan tidak old untuk dipakai generasi muda sekarang. Sekarang sudah bertransformasi, batik itu menjadi fashion dan dipakai tidak hanya untuk kegiatan pakem seperti pernikahan, tapi juga digunakan untuk kegiatan sehari-hari, dan juga bahkan di Kabupaten Sragen setiap hari Kamis ASN wajib menggunakan batik. Inilah salah satu upaya bagi kami untuk melestarikan batik yang ada di Kabupaten Sragen. Semoga masyarakat lebih mengerti lagi akan pesona batik tulis, dan yang pasti kita bisa bangga dengan warisan leluhur ini. Ayo kita lestarikan sama-sama.